Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan saya Latif. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Minah Husaniyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, saudaraku, dan menjadikan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang bersih hatinya, dan orang-orang yang selalu dijaga dari segala kemaksiatan dan selalu dijaga kebersihan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah membahas tentang murka kepada dunia dan benar-benar menjauhkan diri dari kecintaan dunia. Dan kita juga telah mengetahui bahwasanya dunia adalah ma zada 'alal hajati syar'iyyati, yaitu sesuatu perkara atau harta yang melebihi kebutuhan syariat. Saya contohkan, misalkan salat itu secara syariat, salat itu sah, itu menutupi auratnya, dan sesuatu yang digunakan untuk menutupi aurat itu adalah baju yang cukup secara syariat, secara kebutuhan syariat, berarti adalah menutupi aurat tersebut. Apabila dan selebih dari itu, melebihi itu disebut dengan dunia. Apabila kita cinta dengan itu dan lebih dari itu, cinta ya, dengan hati ya, maka masuk cinta dunia. Contoh, kita berpakaian bagus, pakaian yang bagus-bagus karena ingin dilihat oleh manusia, dan sangat senang memakai baju itu karena manusia. Itu cinta dunia. Nah, semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu. Tapi kalau kita memakai baju yang bagus, benar-benar niat yang tulus hanya untuk Allah, bukan untuk manusia, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa, karena kita telah mampu bersyukur jika itu terjadi. Baik, kita lanjut membaca kitab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa kana Abul Hasani Ali ibn al-Muzayyin rahimahullahu ta'ala. Ini Muzayyin apa Muzin? Ada siapa? Abul Hasan Ali bin Muzin rahimahullahu ta'ala, yaqulu, dia berkata, law zakkaitum rajulan hatta ja'altumuhu sadiqan, seandainya engkau membersihkan, mensucikan, menyucikan laki-laki yang hingga engkau menjadikan dia sebagai teman, la ya'ba'ul haqqu ta'ala bih, maka Allah tidak akan menghiraukan hal tersebut. Wa huwa yusakinu dunya biqalbihi, karena dia menempatkan dunia di hatinya. Jadi Allah nggak peduli seandainya kita mensucikan seorang laki-laki yang kita jadikan teman dengan tujuan dunia. Allah nggak peduli seperti itu. Jadi ada orang nakal misalkan, kita nasihati, kita berikan nasihat yang baik, tapi tujuan kita adalah dunia. Misalkan pengen apa yang dia miliki, atau pengen dia masuk Islam agar dia mendapatkan ketenaran karena sudah memasukkan orang dalam Islam,
atau ingin mendapatkan ketenaran karena dia sudah menaubatkan seseorang, artinya membuat taubat seseorang. Itu tujuan dunia, ketenaran, bukan karena Allah. Maka Allah nggak akan menghiraukan hal itu. Faqila lahu, maka kemudian dikatakan kepadanya, kepada siapa? Kepada Abul Hasan Ali bin Husain. Fa idza sakanaha li ajli ikhwanihi wa ayalihi wa ghairihim minal mulazimi liyunfiqaha alaihim. Dikatakan kepadanya, lalu bagaimana jika laki-laki tersebut menempatkan dunia di hatinya karena saudara-saudara dia, karena keluarga dia atau tanggungan dia, dan selain mereka dari orang-orang yang harus dipenuhi kebutuhannya, untuk menginfakkan dunia itu kepada mereka. Artinya, bagaimana jika orang itu menyimpan dunia untuk mengurus tanggungan-tanggungan dia seperti anak, keluarga, saudara, orang tua. Bagaimana ketika dia mengumpulkan dunia untuk itu? Faqala, maka berkata Abul Hasan Ali al-Muzin, berkata dia, da'una min hadhihi zalaqat, tinggalkan kami dari ketergelinciran ini. Jadi imam ini menganggap hal itu merupakan hal salah paham, salah kaprah. Wallahi ma halaka man halaka, wallahi ma halaka man halaka min ahli tariqi illa min halawatil ghina fi nufusihim. Demi Allah, tidaklah hancur orang-orang yang hancur dari pelaku jalan ini kecuali karena sebab manisnya kekayaan di dalam dirinya. Jadi maksud imam ini adalah bagaimanapun adanya dunia itu di tangan orang, ketika dunia itu sudah masuk ke dalam hatinya, maka akan merusak hatinya. Padahal dia berusaha mengumpulkan dunia itu untuk anak, untuk istri, saudara. Tapi dunia itu masuk ke hatinya, sehingga membuat dia itu hancur dalam menempuh jalan menuju ma'rifatullah ini, karena sebab dunia yang sudah masuk ke dalam hatinya. Oleh karenanya benar-benar susah ini, harus berhati-hati sangat ketika muncul perasaan cinta dunia, harus langsung dihilangkan perasaan itu. Dan ini tidak saya sarankan ya teman-teman untuk mengikuti sini full ya. Artinya jika kita mampu ya, tapi kan kita punya tanggungan, masa nggak nyari uangnya kan. Jadi bagusnya kita tetap mencari uang, mengumpulkan uang yang banyak, tapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Karena yang jadi permasalahan itu adalah mencintai dunia di dalam hati kita itu. Maka dunia itu cukup letakkan di tangan, jangan di hati, sehingga tidak akan muncul sifat kemunafikan, tidak akan membahayakan jalan dia menuju kepada Allah. Benar-benar dia menginfakkan, mensedekahkan, dia tabung untuk anak-anak, seperti itu. Cara menghindari dunia agar tidak masuk ke hati tentunya dengan bersyukur. Syukur itulah yang bisa menyelamatkan kita supaya dunia itu tidak masuk ke hati. Jadi kita memanfaatkan dunia itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, itu, dan dengan zuhud pula.
Wallahilladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Inni la'arifu man yadkhulu alaihi aradud dunya, sesungguhnya aku mengetahui orang yang masuk ke dalam hatinya perkara-perkara dunia atau harta-harta dunia, fayuqsimuhu ala huquqillahi ta'ala, kemudian dia membagikan harta-harta dunia itu sesuai dengan hak-hak Allah Ta'ala. Fayasiru dzalika ma'a bara'ati sahatihi hijaban qati'an lahu 'anillahi Ta'ala, maka hal itu menjadi hijab yang memutuskan dia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya clue-nya adalah karena dia tetap cinta dunia. Walaupun dia telah mentasarufkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hak-hak yang harus dia penuhi kepada Allah Ta'ala, tapi dia tetap cinta dunia dalam hatinya. Dikarenakan dia sudah bergelimang dunia, banyak dunianya, hartanya, dan dia menikmati itu dengan hatinya. Walaupun dia sudah mentasarufkan semuanya ke jalan Allah, hanya karena dia masih cinta dengan dunia dengan hatinya, itu tetap bisa menjadi pemutus dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.